Oke, halo mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika FMIPK Unima. Perkenalkan, nama saya Feby Eldami Menda. Saya biasa dipanggil Ibu Feby. Saya mengajar di SMP Negeri Hulikma, mengajar mata pelajaran matematika. Saat ini saya juga diberi tugas tambahan sebagai Wakasek Kurikulum. Adapun prestasi, penghargaan atau pencapaian yang pernah saya capai selama menjadi seorang guru. Yang pertama, pada tahun 2018, saya lulus untuk uji pengetahuan pertama program pendidikan profesi guru. Menyusul pada tahun 2020, setelah mengikuti seleksi administrasi dan juga wawancara, saya diterima sebagai awardee LPDP dalam negeri. Kemudian pada tahun 2021, saya memulai perkuliahan jenjang magister di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga dan berhasil lulus pada tahun 2023 bulan April kemarin. Setelah itu saya kembali aktif mengajar di sekolah. Kemudian saya sambil mengikuti kegiatan pembatik, pembelajaran berbasis TIK yang diadakan oleh BLPT Kemendikbudristek. Kegiatan pelatihannya diikuti pada bulan Juli hingga bulan Oktober. Kurang lebih 5 bulan, itu terdiri dari 4 level, level 1, level 2, level 3, hingga level 4, dan akhirnya terseleksi menjadi 5 besar dari Provinsi Papua Pegunungan. Setelah terseleksi 5 besar, kami diberikan lagi tugas untuk mengerjakan tugas-tugas dari BLPT. Tujuannya untuk nantinya terpilih menjadi Duta Teknologi Kemendikbudristek. Kami diberi tugas untuk berbagi dan berkolaborasi tentang praktik baik yang kami lakukan di sekolah. Waktu itu saya melakukan praktik baik tentang pemanfaatan kuisis dan juga PMM melalui model pembelajaran problem-based learning. Dan puji Tuhan saya terpilih sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek yang dikukuhkan pada tanggal 17 November kemarin. Itu untuk pencapaian yang dapat saya raih selama menjadi seorang guru. Saya mengajar di SMP Negeri Hulikma di sebuah sekolah pedalaman Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kondisi sekolah di tempat saya mengajar tentunya sangat terbatas dari segi sarana dan prasarana. Itu memang sangat terbatas meskipun saat ini kami sudah tersentuh oleh akses internet, tetapi listrik belum ada. Kemudian LCD, laptop untuk siswa juga belum ada. Sehingga untuk menerapkan model pembelajaran yang berbasis TIK itu juga agak terbatas untuk kami lakukan. Yang kedua, dari segi jumlah guru, saat ini jumlah guru sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Terkadang satu guru mengajar 2 mata pelajaran. Namun saat ini jumlah guru semakin memadai sehingga setiap guru dapat mengajar sesuai dengan mapel yang diampunya. Yang ketiga, dari segi jumlah siswa,
jumlah siswa di daerah pedalaman memang sangat kurang, kadang dalam satu kelas di bawah 10 orang. Itu untuk kondisi di sekolah kami. Baik, untuk tantangan yang saya alami dalam eh, proses pembelajaran di sana, memang siswanya karena sebagian besar orang tua itu mata pencariannya adalah bertani, sehingga siswa harus membantu orang tua ke kebun, dan mereka lebih memilih untuk ke kebun membantu orang tua dibanding untuk hadir ke sekolah. Meskipun saat ini jauh lebih bagus, kesadaran siswa dan juga support dari orang tua semakin bagus, tetapi tetap masih ada siswa yang lebih memilih untuk ke kebun membantu orang tua. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, kami dari guru-guru bersama dengan kepala sekolah mengadakan pendekatan kepada orang tua atau memanggil orang tua ke sekolah dan memberikan pemahaman tentang arti pentingnya pendidikan. Nah, ada juga siswa yang jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu 5 sampai 6 kilometer. Hal-hal ini membuat waktu belajar siswa di rumah juga sangat minim, sehingga saat besoknya ke sekolah, kita bertanya tentang apa yang dipelajari kemarin, itu mereka sudah lupa. Jadi kami guru harus terus mengulang pelajaran, terutama dengan pelajaran matematika. Misalkan kita belajar tentang operasi aljabar, padahal mereka sudah lupa tentang operasi bilangan bulat yang baru saja dipelajari kemarin. Jadi kami harus mengulang kembali materi tentang operasi bilangan bulat, mengulang atau mengingatkan untuk masuk ke materi operasi aljabar seperti itu. Kemudian dalam penerapan kegiatan pembelajaran, apalagi di zaman yang semakin modern, tentu kami juga berusaha untuk mengenalkan teknologi kepada mereka meskipun itu terbatas. Kami guru-guru biasanya saat sinyal bagus atau kami berada di kota, kami biasa mendownload konten-konten pembelajaran dari YouTube. Kemudian saat kembali ke sekolah, kami memutar video tersebut kepada siswa secara offline. Eh, Sekarang karena ada jaringan internet dan saat jaringan internet bagus, kami biasa memberikan asesmen kepada siswa menggunakan quizzes paper mode, menggunakan kertas barcode, karena kita melihat bahwa siswa semuanya belum memiliki handphone atau gadget. Itu yang kami lakukan. Kemudian untuk metode pembelajaran yang lain, eh, kami biasa melakukan outdoor study, mengingat siswa di sekolah pedalaman mereka biasanya lebih cepat untuk mengantuk saat belajar dalam kelas. Jadi kami biasa mengajak siswa untuk keluar ruangan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Seperti saya, misalkan materi bangun datar nih. Materi bangun datar menghitung luas persegi panjang. Saya mengelompokkan siswa, kemudian mereka mengukur panjang dan lebar lapangan sekolahnya, lalu saya meminta mereka untuk menghitung eh, luas dan keliling dari pengukuran yang mereka lakukan. Kemudian, ya, untuk media-media pembelajarannya, tentu kami memanfaatkan kearifan lokal, benda-benda yang ada di sekitar siswa itu yang kami manfaatkan, seperti misalkan materi aljabar, biasanya kan tentang harga, menghitung berat berat 3 kilogram jeruk di sekolah kami kan tidak ada timbangan. Jadi kami biasa memanfaatkan batu atau memanfaatkan daun untuk melakukan operasi aljabar seperti itu.
hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama dan yang paling utama adalah menjadi seorang guru adalah panggilan dari hati. Yang kedua, dalam menghadapi tantangan yang semakin modern ini, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedalaman, guru sangat perlu untuk melek teknologi. Guru harus terus meningkatkan kompetensinya. Guru harus terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, sehingga pembelajaran tersebut menjadi bermakna dan dapat menjawab kebutuhan siswa dalam menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, kita sebagai guru bukan hanya berperan dalam transfer knowledge atau pengetahuan, tetapi kita juga berperan dalam memahami dengan baik karakter, minat, dan bakat dari siswa. Karena karakter, bakat, dan minat dari setiap siswa itu berbeda-beda. Oleh karena itu, peran kita sebagai guru dapat memperjelas karakter-karakter baik dari siswa melalui pendidikan yang kita berikan. Baik, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman calon guru jurusan Matematika FMIPAK Unima. Terima kasih.